Sepanjang tahun 2022, Indonesia memiliki beberapa kebijakan fiskal yang prudent dan kebijakan moneter yang tepat. Momentum pemulihan ekonomi nasional juga semakin solid. Tercermin dari beberapa leading indikator perekonomian dalam negeri yang kian membaik seiring melandainya kasus COVID-19 di tanah air. Berikut kami rangkum beragam peristiwa penting sepanjang tahun 2022. Larangan ekspor batu bara selama 1 bulan penuh untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri. Animo wajib pajak sangat tinggi untuk mengikuti Tax Amnesty Jilid 2. Mereka menyetorkan pajak penghasilan sebesar 21,99 miliar rupiah. Pemerintah harus menaikkan harga PPN ketika kita mengalami begitu banyak permasalahan di ekonomi kita yang saya sebutkan tadi. Kalau secara umum BBM kita itu masih cukup untuk 21 hari dan untuk berbagai variannya itu bervariasi ya, mulai dari 17 hari. CPO dan turunannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Untuk CPO, tarif bea keluar dan pajak ekspor kini menjadi $488 per ton. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia selama semester 1 2022 mengalami surplus 24,89 miliar dolar Amerika atau melonjak 110% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. BI 7-day repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite. Atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 111,57 pada Agustus tahun 2022. Foreign direct investment-nya turun, tapi alhamdulillah Indonesia PMA-nya itu sebesar 54,9% atau 168,9 triliun dari target dari investasi realisasi di kuartal ketiga. Nilai impor migas pada bulan November turun 16,64%, sedangkan impor non-migas meningkat 2,45%. Kekayaan alam Indonesia berlimpah. Cadangan komoditas non-migas dari alam Indonesia jadi andalan ekspor, sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi investasi langsung, baik domestik dan global, turut mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional yang inovatif, efisien, dan terintegrasi. Diharapkan perekonomian Indonesia terus tumbuh dan mengalami percepatan pemulihan pasca pandemi COVID-19.